Bismillahirrahmanirrahim ya. Jadi di kuliah hari ini saya akan digambarkan gimana sih aplikasi dari pengecilan ukuran, kemudian bagaimana membesarkan ukuran dan maupun kegiatan proses pengayakan yang ada di industri proses. Jadi akan dilihatkan kepada kalian beberapa dua industri proses yang melibatkan ketiga perlakuan ini ya, kemudian sama menghitung menentukan, jadi menentukan kapasitas peralatan untuk untuk mengayak, kemudian juga menentukan daya ya maupun kapasitas dari alat ketika kita akan melakukan pengecilan ukuran suatu bahan. Nah, itu diperlukan saat ketika kita menjalankan industri proses. Jadi misalnya mau mengganti gilingan, nah ataupun misalnya mau meningkatkan kapasitas pabrik. Jadi yang punya pabriknya ingin ditingkatkan kapasitasnya. Nah, maka kita seorang insinyur proses dia bisa menghitung. Kalau misalnya kapasitasnya dinaikkan, maka saya menggunakan alatnya yang kapasitas berapa, kemudian kebutuhan listriknya berapa nantinya terkait alat tersebut ya. Itu nah, ini yang akan ditinjau adalah industri semen ya. Nah, di awal produksi semen, jadi semen itu kan terbuat dari batu kapur, kemudian silika ya, pasir, kemudian dan beberapa material lainnya. Jadi batu kapur ini kan ukurannya besar, sehingga dia harus dikecilkan dulu ukurannya. Ini gambar ini terlihat jelas? Jelas, Bu. Gimana? Terlihat jelas gambarnya? Jadi batu kapur, ini batu kapur limestone ini ya, dia pertamanya dia dihancurkan dulu dengan crusher yang besar, kemudian dihancurkan dengan crusher yang kemudian dia diayak ya. Di sini ada ayakannya ketika dia keluar dari hoppernya, tempat penyimpanan limestone-nya, tempat penyimpanan kapurnya, keluar, nanti dia akan dibawa oleh belt conveyor ya. Ini yang ukuran yang kecil. Tapi kalau yang ukurannya yang lebih besar, maka dia harus masuk dulu ke sini. Masuk dulu ke dalam crusher ya. Ini crushernya. Masuk dulu ke crusher. Nah, di mana crusher ini ada dua bagian. Pertama vibrator, fungsinya untuk mengayak. Jadi di di crusher ini ada ayakannya juga, langsung ada ayakannya, sehingga ukuran yang kecil tuh akan langsung jatuh ke conveyor, nanti dia akan dibawa conveyor untuk turun ke bawah untuk proses selanjutnya. Sedangkan sisanya akan masuk hammer, jadi dikembalikan lagi, masuk hammer mill lagi untuk dihancurkan. Untuk dihancurkan, kemudian menuju belt conveyor yang sama. Jadi dibalikan kembali untuk dihancurkan lagi, sehingga diperoleh ukuran yang sama atau ukuran yang diinginkan. Terlihat ini gambarnya jelas? Terlihat, Bu. Mungkin tulisannya, Bu, pecah-pecah. Tulisannya pecah ya? Iya. Tapi masih bisa, Bu, dikit-dikit. Masih bisa ya. Jadi inilah gambaran dari alat crusher ya yang ada di dalam industri proses. Yang ada di dalam industri proses. Kalau kemarin saya lihatkan kan dari bahan baku untuk menjadi produk itu ada proses-proses yang terlibat. Nah, inilah proses-prosesnya. Pertama dia ada penghancuran penghancuran bahan baku, kemudian nanti dia setelah siap bahan bakunya nanti dia ditampung di silo-silo ini, di peralatan-peralatan ini, nanti kemudian masuk ke tahap selanjutnya. Itu contohnya. Nah, kemudian juga ini
ada penggilingan bahan baku untuk pembuatan semen ini ya. Jadi batu kapur, tanah liat, pasir silika, dan pasir besi. Itu kan kalau kalian lihat semen itu halus ya, maka diturunkan ukuran materialnya dari 10 cm, kira-kira dari 10 cm menjadi 90 mikron. Dan dikeringkan dengan metode wet grinding ya. Jadi metode penghancuran atau pengecilan ukuran ini ada 2 kategori. Mungkin kalian sudah lihat-lihat pas kemarin mengerjakan tugas ya, ada yang wet grinding dan ada yang dry grinding. Kalau dry grinding ini dia betul-betul kering ya, biasanya juga dimasukkan panas gitu kalau yang dry grinding. Nah, yang wet grinding ini dia dengan memberikan gas panas ke dalam alat gilingnya, raw mill-nya. Nah, ini dari silo-silonya ya. Ini silo dari batu kapur, tanah liat, pasir silika, kemudian pasir besi. Kemudian dia dibawa oleh conveyor ke bawah untuk masuk ke dalam raw mill. Ini raw mill-nya. Yang tengah ini adalah raw mill-nya ya, untuk digiling sehingga didapatkan ukuran 90 mikron. Nah, yang tidak lolos maka di recycle, dikembalikan ya, ditampung di penampung ini, di silo ini untuk dikembalikan lagi, diumpankan lagi. Mungkin sudah belajar dengan Pak Fadian ya, untuk Kak Ika ketika membawa ke atas lagi dengan apa namanya alatnya? Siapa? Panji? Apa nama alatnya udah diajarin Pak Fadian, saya lihat di materi AIK-nya. Panji? Apa nama alatnya? Kalau kita mau memindahkan padatan dari bawah ke atas, atau siapa yang bisa bantu nih? Saya masukkan ke dalam nilai keaktifan. Apa namanya? Conveyor. Conveyor, ya. Siapa namanya nih? Siapa? Wahyu Saputra. Siapa? Wahyu Saputra. Wahyu Saputra, ya betul, conveyor ya. Untuk membawa material padat itu kita pakai conveyor. Nanti macam-macam conveyornya, ada yang jenis bucket, ada yang cuman belt aja gitu ya. Nah, dibawa kembali, kemudian untuk diumpankan kembali, di recycle lagi ya, masuk ke dalam raw mill lagi, dihancurkan lagi sehingga dengan harapan didapatkannya 90 mikron. Ini contoh dari penerapan size reduction yang ada di di semen. Nah, di bagian akhir dari industri semen itu juga ada proses pengecilan ukuran ya. Jadi diharapkan produknya seragam. Nah, dilakukan penggilingan menggunakan ball mill. Namanya saja sudah ball ya, jadi bola. Jadi mungkin yang sudah mengerjakan, sudah pernah pas mengerjakan PR, ada yang memasukkan ball mill gitu ya. Nah, dia pakai bola-bola. Kalau di kampus itu ada ball mill ya. Kalau mungkin nanti pas praktikum polimer mungkin ya, karena mau mencampurkan untuk membuat kompon itu material bahan kimia maupun sirnya ya, bahan karetnya itu dicampur, dihomogenkan jadi supaya rata, dia menggunakan ball mill sambil mengecilkan ukuran dari bahan baku yang digunakan. Nanti bentuknya bola-bola. Nah, ball mill ini terdapat 2 kompartemen untuk di semen Gersik ini ya. Pertama, dia digiling menjadi partikel 70 mesh, kemudian kompartemen kedua, jadi ada bagian kedua dia ball mill-nya untuk menggiling sehingga didapatkan ukuran 32 mesh. Saya mengingatkan kuliah sebelumnya. Apa arti 70 mesh? Siapa yang bisa bantu saya jawab? Nanti saya kasih poin keaktifan. Apa yang dimaksud dengan 70 mesh?
Ada yang bisa bantu? Ukuran ayakan, Ibu. Ya, silakan Dodi. Ukuran ayakan, Bu. Ya, betul, ukuran ayakan. Kalau 70 mes apa, Dodi? Bedanya sama 325 mes? Dodi. Ya. Kalau 320 mes semakin kecil, Bu, ininya, shift openingnya dalam satuan mikrometer, Bu. Ya, betul. Apa namanya, openingnya ya, diameter bukaannya itu semakin kecil untuk nilai mes yang semakin besar. Artinya apa, Dok? 325 mes. Ada yang bisa bantu selain Dodi? Yang lain supaya dapat nilai? Saya Bu, Ya, silakan Feby. jadi untuk ukuran 300 berapa tadi Bu? 25 mes. 325 mes, semakin banyak mes, maka semakin kecil ukuran. Semakin sedikit mes, semakin besar ukurannya Bu. Iya, betul. Sekarang apa bedanya 325 dengan 70? Dalam artian kuantitatif ya. Kalau Feby tadi jelaskan sudah secara kualitatif ya. Jadi secara kuantitatif apa? 325 mes itu ayakannya gimana gitu? Saya Bu, Ya, silakan Varian. kalau yang 70 mes itu dia ayakan yang dihasilkan itu hasilnya lebih sedikit Bu. Cuman ukurannya lebih besar. Terus kalau yang 325 mes itu dia hasil yang dihasilkan lebih banyak, cuman ukurannya lebih kecil. Ini ya, kalau jumlahnya banyak atau sedikitnya tergantung dari umpannya, ukuran umpan. Maknanya apa? Misalnya saya mau beli ayakan 70 mes gitu. Apa artinya ayakan 70 mes? Ada yang bisa bantu? Saya Bu, Ya, Ibu. kalau 325 mes itu akan mendapatkan partikel yang paling kecil Bu. Tapi untuk yang 70 mes itu mendapatkan partikel yang masih besar Bu. Iya, sama aja itu kan. Kamu orang alasannya cuma dibulak-balik aja. Bukan, maksud saya secara kuantitatif apa sih artinya ayakan 325 mes? Bu, saya Kemudian Bu, coba Bu. apa ayakan 70 mes? Siapa yang bisa bantu Kimas? Mas Bu, coba Bu ya Bu ya. Ya, silakan. Kalau nggak salah sih, apa maksudnya dari ayakan 70 mes itu, jadi dalam ayakan itu, misalkan 70 mes itu terdapat 70 lubang dalam inci ayakan, Bu. Pas Iya, inci betul. ayakannya itu, Bu. Ya, setiap inci ayakannya ya, inci persegi ayakan tuh ada 70 lubang. Begitu juga dengan 325 mes, artinya setiap inci persegi ayakan ada 325 mes. Ya, bagus. Kita lanjut ya. Nah, ini semen mill ya. Jadi apa namanya? Ball mill ini jadi dari silo-silo ini ya, apa namanya, dari silo ini dimasukkan ke dalam semen mill. Di semen mill ini ada digiling dengan 2 kompartemen dengan 2 jenis gilingan, yaitu 70 mes dan 325 mes. Ini contohnya ya. Nah, itu tadi ya prinsipnya bahwa saya ingin mendapatkan ukuran tertentu. Tapi pada kenyataannya mungkin ketika menggiling itu tidak semua tergiling mencapai ukuran yang saya inginkan, yang diinginkan oleh industri ya. Nah, ini gambar flow diagram untuk sistem penggilingan tertutup ya. Jadi di sini umpannya yang mau digiling masuk ke dalam crusher, alat penggilingnya, kemudian dia keluarkan ya, keluar dengan ukuran yang beragam, kemudian itu diayak jadi ukuran yang lebih besar dikembalikan lagi ke crusher gitu ya modelnya. Kemudian untuk yang apa diagram ini partikel yang sudah sesuai dikecilkan lagi masuk ke dalam intermediate crusher, dikecilkan lagi ukurannya. Nah, kemudian masuk ke dalam separator. Separator ini biasanya merupakan ayakan ya. Ayakan
Yang undersize artinya yang sesuai size-nya maka dikeluarkan sebagai produk ya. Tapi yang masih besar-besar atau oversize dikembalikan kembali ke crusher-nya di sini. Kenapa nggak di crusher yang sini dibalikinnya? Saya, Bu. Ya, silakan Varian. Kenapa nggak di crusher yang pertama ya, Bu? Iya. Karena yang produk yang dimasukin lagi ke intermediate crusher itu udah lolos di crusher yang pertama, Bu. Iya, betul ya. Jadi nggak perlu ke pertama lagi. Iya, betul. Itu ya, tidak perlu ke yang pertama lagi karena yang pertama ini kan ayakannya pun jauh lebih besar ya dibandingkan dengan ayakan yang kedua. Ya, prinsipnya. Dan kalau misalnya dimasukkan ke sini bebannya menjadi lebih besar untuk crusher pertama, nanti dia tetap aja lewat lagi ke sini ke crusher intermediate gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya rancangan pabrik ataupun tugas nanti ya, tugas project itu ya, misalnya kalian memilih unit yang berupa penghancuran ukuran kemudian diayak, nah ada produk yang sudah masuk spek ukuran yang diinginkan atau undersize, tapi ada yang ukuran yang masih besar. Ukuran yang masih besar dikembalikan ke crusher-nya kembali. Nah, di reference ya di buku itu ada peralatan tuh dibagi berdasarkan ukuran dari ukuran dari partikelnya ya. Dikatakan crusher yang kasar ya, artinya ukurannya besar. Kalau umpannya ukurannya 1.500 sampai 40 mm dan produk yang diinginkan adalah 50 sampai 5 mm. Ada juga intermediate crusher, ada juga crusher untuk fine, jadi dia untuk yang serbuk halus. Kalau misalnya fitnya umpannya ukurannya 5 sampai 2 mm, nah ini akan dikecilkan sehingga didapatkan produk ukurannya 0,1 mm. Nah, ada juga yang dinamakan dengan koloid. Mungkin sudah dapat di kimia ya, sudah dapat di kimia apa yang dimaksud dengan koloid? Ada yang masih ingat koloid? Padatan yang mengandung cairan, bukan, Bu? Iya, jadi padatan yang sangat kecil sekali ya, dia sifatnya seperti agak cairan gitu ya, tidak tidak masih mengandung kadar air ya, koloid. Jadi dia koloid ini sifatnya kadang dia menarik air. Nah, untuk koloid dia nih penggilingan koloid umpannya itu 0,2 mm, sedangkan setelah digiling umpannya kita ingin mendapatkan produknya berupa koloid dengan ukuran 0,01 mikrometer ya. Nah, alat-alat crusher ini mungkin kalian sudah paham ya, sudah dilihat sudah mengerjakan tugasnya. Ada yang mau ditanyakan terkait tugas? Ada yang bingung gitu? Enggak lah ya, kalau baca secara detail sih insya Allah enggak lah. Maksud saya berikan tugas kemarin supaya kalian bisa berkenalan dengan macam-macam alat. Ternyata alat crusher itu banyak sekali, alat-alat yang digunakan tuh banyak sekali ya, alat di industri proses. Untuk dijelaskan satu-satu, kalau saya menjelaskan rotary crusher ini, disk crusher begini satu-satu kan nggak mungkin. Jadi kalian belajar mandiri. Nah, ini untuk PT Holcim. Jadi PT Holcim ini sama juga produknya adalah semen, tapi jenis semennya yang berbeda. Kalau yang Holcim ini pozolan kalau nggak salah. Nah, di bagian akhir dari PT Holcim ini dia juga menggunakan penggiling ya, disebut dengan finish mill karena di bagian akhir dia untuk menyeragamkan produknya ya. Alat ini untuk pencampuran dari output yang dari klinkernya dan gipsum. Jadi dimasukkan gipsum di sini maupun produk yang keluar dari klinker digiling supaya menjadi halus. Nah, finish mill-nya Holcim ini dia menggunakan bola-bola pejal seperti ini.
Jadi sebenarnya seperti ball mill ya. Seperti ball mill, tapi bentuknya rotari begini, berputar seperti ini. Jadi finish mill ini berputar secara terus-menerus. Di dalamnya ada grinding media ini, bola-bola seperti ini, sehingga didapatkan hasil akhirnya berupa produk semen dengan ukuran 2 mikron. Itu untuk Holcim. Nah, sekarang kita masuk ke size enlargement. Size enlargement. Jadi size enlargement ini apa? Ada yang bisa bantu saya? Pembesaran ukuran, Bu. Betul, pembesaran ukuran. Kemarin mungkin sudah lihat juga ya, sudah mengerjakan tugas, macam-macam alatnya. Nah, di tabel 2111, jadi ini saya menggunakan referensinya untuk kuliah ini saya menggunakan Perry ya. Perry di bab 21 dan bab 19 untuk Perry yang edisi 7. Tapi kalau Perry yang edisi 8 saya pakai bab 21. Mungkin kalian bisa dapat yang dari ini ya, udah ada di link buku-buku teknik kimia yang sudah di-share oleh Bu Nita atau Pak Andika ya. Nah, ini alat-alat dari size enlargement. Contohnya adalah tumbling granulator. Namanya juga tumbler ya, kayak tumbler minum gitu bentuknya. Ada yang bentuknya drum, ada yang bentuknya disk. Nah, kalau tumbling, saya kasih contoh cara membaca tabel ini ya. Produk yang diinginkan adalah 0,2 sampai 20 milimikron. Kemudian densitasnya moderat, kemudian kapasitasnya 0,5 sampai 800 ton per jam. Kemudian tambahan prosesnya ini biasanya untuk granul-granul yang bulat ya, dan juga dia ini biasanya menggunakan untuk fluidis bed ya, dan maupun rotary clean drying. Jadi model model pengeringan rotari biasanya itu juga dilengkapi dengan pengecilan ukuran di semen, kayak yang di Gersik tadi tuh rotary clean-nya itu juga ada di bagian akhirnya itu pengecilan ukurannya, maupun fluidis bed. Mungkin ada yang dapat dapat tugas kemarin tuh mengerjakan yang fluidis bed, menceritakan tentang fluidis bed untuk perbesaran ukuran. Alatnya namanya fluidis bed. Ada? Nggak ada? Fluidis bed. Ada kayaknya, Bu. Ada? Nggak ada, Bu. Nggak ada ya. Untuk tumbler ini, tumbling granulator ini biasanya diterapkan untuk fertilizer ya, untuk pupuk, kemudian untuk pengolahan besi ya, dan bahan-bahan kimia pertanian lainnya, pupuk biasanya gitu ya. Nah, ini yang lainnya macam-macam nih, ada yang fluidis bed granulation. Pas kemarin ada yang tugasnya mengerjakan fluidis bed granulation, alatnya. Kalau fluidis bed ini bentuknya kolom gitu ya. Bentuknya kolom, kemudian bentuknya kolom, dia di dalamnya itu ada partikel-partikel itu yang disemburkan. Nah, ketika partikel itu tersemburkan dia naik tuh ya ke atas ya, tersembur di dalam kolomnya. Nanti dari atas tuh dispray dengan dengan cairan sedikit, dikasih cairan sedikit, maupun fillernya, pengikatnya, senyawa pengikatnya, sehingga lama-kelamaan dia akan menjadi besar ukurannya. Itu yang untuk fluidis bed. Mungkin nanti bisa lihat di buku Perry ataupun di buku yang lainnya, atau Wallace bisa ya. Nah, apa sebenarnya yang mempengaruhi proses granulasi, keberhasilan proses granulasi? Ada yang namanya variabel operasi. Nah, ini kalau
granulatornya bentuknya fluid bed granulator ya. Jadi bentuknya seperti kolom seperti ini ya. Dia ini yang model fluid bed ya sebenarnya ya, tapi ini tidak jelas sekali bentuknya, cuman dibikinkan begini saja. Jadi dia dialirkan dari bawah disemprotkan cairan yang mau kita besar ukurannya. Nah, kemudian dari atas ini biasanya disemprotkan juga cairan maupun fillernya ya, yang membuat dia tepung yang membuat dia menjadi besar ukurannya. Nah, apa saja yang mempengaruhi dari keberhasilan proses granulasi ini adalah pertama laju semprotan, spray rate-nya. Jadi menyemprotkan filler maupun menyemprotkan cairan untuk lengketnya itu akan mempengaruhi besarnya proses granulasi. Kemudian nozzle height ini adalah ketinggian dari nozzle-nya ya, ketinggian dari tempat keluarnya cairan. Kemudian bed height dan temperatur. Jadi bed ini yang disebut dengan bed. Kolom ini, hamparan kolom ini yang disebut dengan bed. Nanti kalau di buku-buku textbook kalian baca bed itu apa? Inilah yang namanya bed. Kolom ya. Kolom ini. Jadi yang dikatakan bed height adalah tinggi dari kolom ini, dari bawah ini ke atas. Namanya bed height. Dan temperatur dari kolomnya. Jadi semakin tinggi temperatur biasanya kecepatan untuk lengketnya akan menjadi lebih tinggi, gitu ya. Jadi untuk batch fluid bed granulator itu dipengaruhi oleh ketinggian dari bed maupun temperatur dari operasi kolom ini. Kemudian gas velocity dan temperatur. Jadi ketika kita semburkan baik gas maupun cairan, itu besar kecilnya produk granulasinya tergantung dari kecepatan semburnya ya. Dan waktu granulasi, seberapa lama sih kita puter-puter tuh ya, puter-puter umpannya di dalam bed ini, semakin lama maka akan semakin besar granulnya. Ya. Nah, ada lagi yang kedua ini adalah model granulator yang seperti tangki tapi dia dikasih pengaduk. Nanti cairannya diputer-puter gitu. Nanti lama-kelamaan dia akan partikelnya akan membesar. Nah, ini sama seperti Swedish black granulator yang mempengaruhi dari proses granulasi adalah waktu granulasinya, kemudian berat daripada campuran yang kita umpankan atau bed weight-nya ya. Jadi yang di dalam ini berapa banyak itu akan mempengaruhi dari proses granulasinya. Nah, saya kasih contoh lagi untuk industri pupuk ya. Kalau tadi semen, sekarang industri pupuk. Pupuk Gersik ya. Yang Gersik ini banyak sekali produk-produknya, ada MPK, ada KCL dan macam-macam. Nah, tapi ini yang diambil adalah unit produk pupuknya berupa NPK Ponska. Nah, ini yang kalau dilihat nih prosesnya ya, ini prosesnya, bahan bakunya berupa urea, KCl dan filler ya. Jadi filler ini supaya filler itu pengisi ya. Jadi senyawa yang mengisi mengisi padatannya supaya padatannya menjadi besar gitu, filler itu namanya ya. Nah, ZA, KCl dan filler ini diumpankan ke atas menggunakan konveyor ya, dengan bucket conveyor masuk ke dalam granulator. Ini granulator, ini proses pembesaran ukuran. Nah, di granulatornya ini terjadi reaksi antara bahan baku urea KCl dengan asam sulfat juga. Jadi diinjekkan juga asam sulfat maupun amonia. Jadi di granulatornya ini bukan cuma dia membesarkan ukuran saja, tapi dia juga terjadi reaksi. Kemudian keluar granulator, produknya dikeringkan di dalam dryer ya. Dikeringkan di dalam dryer
biasanya di bagian akhir dryer ini ada pengecilan ukuran ya, kemudian keluar produknya diangkut oleh diangkut oleh konveyor, kemudian diseragamkan produknya masuk ke dalam screen, masuk ke dalam pengayakan. Nah, yang produk yang ukurannya memenuhi standar itu dia masuk ke dalam ke sini ya, keluar di on size, tapi yang tidak memenuhi standar produknya kategorinya oversize, jadi ukurannya masih besar, dia dikembalikan ke ke konveyor, bisa masuk ke dalam spillage recovery ya, jadi masuk ke dalam tempat penyimpan sementara, nantinya akan diumpankan kembali, dibawa oleh konveyor untuk diumpankan kembali ke granulator, gitu ya. Yang ukurannya tidak sesuai, masih tidak sesuai, dikembalikan ke granulator sehingga kita bisa untuk diproses kembali, sehingga kita bisa mendapatkan produk yang kita inginkan. Sedangkan produk yang ukurannya sudah sesuai masuk ke fluidized bed cooler ya, masuk ke fluidized bed cooler untuk diturunkan kadar airnya. Nantinya akan masuk ke dalam quarter. Quarter ini untuk melapisi ya, untuk melapisi produknya lagi sehingga mencapai ukuran yang sesuai dengan spesifikasi produknya. Baru dia dihasilkan produk pupuk Ponska yang siap jual. Ya, ini contoh penerapan proses size enlargement ini ya, size reduction dan sieving atau pengayakan di unit industri proses pupuk Gresik ya. Gitu. Jadi nah ini ini cerita dari proses ini ya, proses di pupuk Gresik ini. Bisa kalian baca ya. Jadi di granulatornya itu terjadi reaksi antara NH3, ini kan tadi NH3-nya masuk ke sini ya, di dalam granulator ini bukan cuma membesarkan membesarkan produk aja, tapi ada reaksi antara NH3, asam sulfatnya diumpankan dari sini, masuk ke dalam granulator, dan NH3 dan asam sulfatnya membentuk NH4 2 kali SO4, dan NH3-nya juga bereaksi dengan NH4 H2PO4, membentuk NH4 2 kali HPO4. Itu ya. NH4 H2PO4 ini kan yang direaksikan kembali ya. Direaksikan lagi dengan amoniaknya. Ini bisa kalian baca ya penjelasannya secara detail. Ini juga masih penjelasan dari produksi produk NPK Ponska. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Contoh aplikasi di industri semen dan industri pupuk? Belum ada ya? Kita lanjut ya. Nah, sekarang gimana nih kita menentukan ukuran ya? Ukuran size alat size reduction. Misalnya gini, saya mau mengecilkan batu bara dengan ukurannya mula-mulanya nih ya, langsung masuk ke sini ya, ke soal ya. Mula-mula ukuran batu baranya misalnya 1.500 mikrometer. Kemudian saya ingin supaya batu baranya ukurannya menjadi 75 mikrometer. Maka saya pilih pilih alat pengecilan yang jenis apa gitu. Ya, kita akan belajar itu. Nah, sebenarnya ini udah saya singgung saat kemarin ya, saat kemarin kuliah. Jadi yang mempengaruhi daripada pemilihan alat apa aja? Pertama, ada yang bisa bantu saya?
Gimana Bu pertanyaannya Bu? Ketika kita memilih alat size reduction, apa salah satu yang mempengaruhinya? Ukuran, Bu. Umpan ya Bu? Gimana? Kalau Ukuran. jenis umpan, Betul, ukuran ya, ukuran yang menjadi target kita ya. Kemudian ada apa lagi tadi? jenis umpan Bu? Jenis umpan siapa nih namanya? Mega Bu. Mega, ya betul. Jenis umpan ya. Jadi gimana Mega? Kalau jenis umpan itu maksudnya gimana Mega? Kalau apa? Misalnya umpannya itu padat, itu nanti misalnya pakai alat yang mana gitu ya Bu ya? Iya, jadi misalnya kalau umpannya berupa apa namanya? Batu bara keras kan dia ya. Tentunya akan berbeda alatnya dengan kalau kita mau menggiling padi misalnya atau kita mau menggiling tepung, menghaluskan tepung tentunya akan berbeda gitu ya. Nah, yang mempengaruhinya adalah WI ini yang kemarin yang saya jelaskan. WI ini menyatakan kekerasan dari jenis kekerasan dari umpannya. Jadi ini WI ini yang merupakan faktor dari jenis dari umpannya ya. Nah, kita masuk ke soal ini ya. Jadi klinker pada suatu pabrik semen digunakan untuk mengecilkan ukuran partikel ya dari 1.500 mikrometer menjadi 75 mikrometer dengan WI-nya 13,49. Ini WI-nya bisa dapat dari tabel 12.2 buku Wallace ya. Dari tabel ini bisa kalian ketahui bermacam-macam beberapa nilai WI untuk bermacam-macam bahan. Nah, D080 nih ya, ini 80 ini artinya bahwa yang diameter partikel dari suatu campuran 80%-nya itu 80% campuran itu dia ukurannya 1.500. Itu maksudnya D080 ini ya. Nah, misalnya DI80 ini maksudnya gitu juga. Jadi ada suatu campuran. Nah, 80% dari campuran itu 80% lebih dari campuran itu ukuran partikelnya adalah 75 mikrometer. Itu yang maksudnya DI 80, D080. Apa arti nilai 80 ini? Jadi artinya 80% campuran itu mengandung ya ukurannya 1.500 atau 75 mikrometer ini ya. Nah, hitung daya yang dibutuhkan untuk mesin penggiling tersebut. Dan sarankan dimensi dari ball mill yang digunakan. Jadi kita hitung dayanya pakai yang rumus yang ada di Wallace ya. Jadi rumus yang ada di Wallace W sama dengan 10 WI, ini sudah saya jelaskan juga ya, dikali 1 per akar dari DI ya, D produknya dikurangi dengan 1 per akar dari DI. DI ini adalah diameter umpannya. Satuan W ini adalah kilowatt hour per ton. Nah, kalau kita masukkan W sama dengan 10 kali WI, WI-nya 13,49 dikali 1 per akar dari diameter produk 1 per akar 75 dikurang balik ya. 1 per akar 1.500 dikurangi dengan 1 per akar dari 75. Sehingga didapat W-nya itu 12,1 kilowatt hour per ton. Ya, daya mesin penggiling yang dibutuhkan adalah 12,1 kilowatt hour tiap tonnya atau 9,022 horsepower per ton. Kita butuh mesin yang ukurannya segini, tenaganya ya, dayanya 9,022 horsepower. Nah, kemudian kita pilih di tabel, lihat di tabel Wallace 12.6b. Oh, ini. Bentar ya, saya lihatkan tabel Wallace-nya. Sudah punya buku Wallace semua?
Sudah ada, Bu. Sudah ada ya si siapa nih? Si Dodi ya. Yang lain sudah punya ini ya kan ya, link. Sudah punya link. Sudah ya. Jadi sering-seringlah membuka textbook ya. Jadi sebenarnya textbooknya menarik ya, banyak gambar-gambar gitu. Meskipun textbooknya bahasa Inggris nggak apa-apa. Belajar pelan-pelan. Wallace. Bentar ya. Nah. Bisa dilihat buku Wallace ya, mungkin yang sudah punya Wallace bisa buka bisa buka chapter 12 ya, bab 12. Ini nggak kebuka nih saya ininya. Oh, ini dah kebuka. Nah, ini ya. Di bab 12. Nama ya. Notebooknya nggak kuat ya. Ini kan. Kalian lihat bab 12 ya untuk size reduction ini. Size reduction. Tadi tabel berapa? Nah, ini ya. Di Wallace ini. Bu, maaf Bu, slide-nya nggak kelihatan, Bu. Oh, nggak kelihatan ya? Oh, nggak bisa ya? Iya, Bu. Oke. Bentar. Ini kelihatan? Kelihatan? Iya, Bu, sudah, Bu. Sudah Lihat, kelihatan Bu. ya? Ini buku Wallace-nya ya. Tadi mau lihat ini ya. Mau lihat alatnya yang saya butuhin itu kan sudah jelas ya, 9 saya butuh daya alat dengan daya 9 horsepower ya. Nah, sekarang alatnya itu tentunya kalau semen tadi ininya produknya semen ya. Semen, maka kamu pilih gyratory atau jar atau jaw ataupun roll crusher atau roller atau ball mill ya. Nah, tadi kan ball mill ya pilihannya ya. Pilihannya ball mill nanti ada di sini di buku ini. Untuk ball mill nah ini dari berapa tabel 12.6 ya. 12.6. Nah, ini dia. Nah, ini ya. Ini untuk 12.6 ini performance of ball pebble rod mill in continuous and batch modes ya. Jadi untuk proses continue dan proses batch. Saya mengingatkan kembali apa yang dimaksud dengan proses continue. Ada yang bisa bantu? Proses terus menerus. Gimana Aulia?
Prosesnya itu terus-menerus, Bu. Jadi continue gitu, dia nggak berhenti. Nggak berhenti ya, jadi terus dihasilkan produknya dan terus diumpankan bahan bakunya dan terus diambil produknya. Kalau proses batch, siapa selain Aulia? Proses batch itu dia terputus gitu, Bu. Gimana Mega? Proses batch itu terputus, Bu. Jadi misalnya udah masuk ke proses ini, terus baru yang lainnya tuh masuk lagi gitu, Bu, prosesnya. Gimana sih? Masuk lagi. Jadi kayak seperti masak gitu ya. Kayak kita memasak. Iya, Bu. Jadi nyelesain satu proses dulu, baru proses yang lainnya, Bu. Iya, betul. Jadi bahan bakunya sejumlah misalnya 1 ember, langsung kita masak, kemudian selesai 1 ember itu sudah matang jadi produk, kita ambil. Nah, itu yang proses. Iya, Bu. Kemudian lanjut lagi, masukkan lagi 1 ember lagi bahan baku, diproses, selesai, kita ambil lagi produknya. Itu proses batch ya, jadi bedanya dengan proses kontinu. Nah, sekarang kita balik lagi, yang dibutuhkan adalah alat yang kita butuhkan adalah ball mill dengan ukuran 9 horsepower ya. Ball mill ini di tabel yang B nih. Hardening conical ball mill in continuous wet grinding. Tadi kan modelnya wet grinding ya, maupun dry grinding. Kita lihat untuk ukuran 3 feet dikali 24 in ya. Ini bacanya itu 3 feet 24 in. Berat dari millnya 3,05. Kemudian di sini berat dari rollnya maksimum itu 2400 lbs, RPM-nya 39,8, artinya dia kalau diputar itu kecepatan maksimumnya 39,8. Nah, daya dari ball mill ini untuk ukuran 3 feet dikali 24 ini adalah 10, maksimum 10 horsepower. Itu ya. Nah, untuk yang kedua, untuk ukuran 5 feet dikali 22 in, ini dia dayanya dari alat ini adalah 40 horsepower. Dan selanjutnya ya, ini yang terakhir nih untuk 10 feet dikali dimensi alatnya 10 feet dikali 66 in, itu dia membutuhkan daya 450 horsepower. Paham cara membaca tabel alat ini? Nah, sekarang yang kita inginkan adalah 9 ya. 9 horsepower. Maka kamu yang pilih alat yang ukuran yang mana? Ada yang bisa bantu saya? Halo? Yang itu bukan yang 3 feet kali 24 in itu, Bu. Iya, yang 3 kali 24 in ya. Tentunya yang yang mendekati dengan 9. Kita pilih 3 in 24. 3 feet 24 in. Ini yang kita pilih. Nah, sekarang kapasitasnya ketika kita pilih alat itu, berapa kapasitas yang bisa kita masukkan? Artinya berapa umpan yang bisa kita masukkan? Nah, tergantung dari target kita, produk kita, ya. Produknya ukuran berapa? Untuk ukuran 1,5 in atau 10 mesh ya, itu kapasitasnya adalah 32 ton per hari ya, per 24 jam. Tapi untuk ukuran 100 mesh itu 12 ton per jam. Kalau dia ukuran 325 mesh, ukurannya 4 ton, bukan per jam, per hari, per 24 jam. Gitu ya. Jadi setelah kita menentukan alat berdasarkan dayanya, yang mana alatnya, kemudian kita tetapkan kapasitas. Kapasitasnya kita tahu dari mana? Dari sini ya. Kita lihat. Kalau tergantung targetnya, target kita produknya ukurannya berapa,
baru kita tentukan kapasitasnya. Gitu. Paham sampai sini cara memilih alat size reduction? Halo? Paham ya? Nanti misalnya mengerjakan tugas best project ya, misalnya kamu mau bikin pabrik briket batu bara, tentunya ada pengecilan ukuran ya, pengecilan ukuran batu baranya. Nanti memilih alatnya gitu ya. Nah, itu prosesnya seperti ini. Tahap-tahapannya ya. Enggak, kemakan notebook. Buka buku. Oke ya, kita balik lagi ya. Balik lagi ke materi. Ya, sudah terlihat screen share-nya? Udah, Bu. Udah ya, Udah, jadi Bu. caranya ketika kita menentukan alat size reduction, itu pertama kamu tentukan dayanya, kemudian setelah dapat dayanya, kamu pilih di tabel peralatan, bisa pakai Wallace ataupun pakai buku-buku referensi lainnya yang terkait peralatan, mana yang paling dekat dayanya, maka itu yang kamu pilih alatnya. Bisa sih kamu pakai yang alat yang dayanya lebih tinggi ya, tapi kita kan boros ya, karena semakin tinggi kan semakin mahal alatnya. Nah, setelah itu baru kamu tetapkan kapasitas alatnya. Bisa berapa sih alat ini, umpan yang saya masukkan ke alat tersebut. Nah, itu berdasarkan dari ukuran partikel yang menjadi target kita. Dalam hal ini target kita adalah 75 mikrometer ya. Maka kamu lihat 75 mikrometer itu berapa mesh? Bisa di searching di Google. 75 mikrometer berapa mesh? Halo? Ada yang bisa bantu saya? 75 mikrometer berapa mesh? 200, Bu. Berapa? Kalau di Google sih 200, Bu. 100? 2, Bu, 200, Bu. 200 mesh ya. Ukurannya 200 mesh. Maka tadi di tabel tadi kamu cari yang ukurannya 200 mesh. Kalau misalnya kalau tadi kan dia 75 sampai 300 gitu ya, maka cari yang di tengah-tengahnya, cari yang posisinya di 200 itu. Nah, tadi sudah ketahuan bahwa kapasitasnya sekian gitu ya, sehingga kita bisa tahu kapasitas alatnya adalah 8 ton per 24 jam untuk produk 75 mikrometer. Jadi artinya kamu gunakan alat ini dengan ukurannya 3 feet dikali 24 in, dan berapa yang bisa kamu umpankan ke alat tersebut, berapa banyak? Sebanyak 8 ton per 24 jam. Nah, inilah dasar-dasar dari pemilihan alat size reduction ya.
Oke. Size reduction. Itu pemilihan alat size reduction ya. Nanti size enlargement juga sama juga seperti itu. Size enlargement, berapa kamu tetapkan dayanya atau umpannya ya, nanti kamu pilih alat di Wallace. Untuk size enlargement, kamu tetapkan dulu alatnya apa yang mau dipilih. Apakah tumbler, ataukah giratory, ataukah spray ya, ataukah fluidis bed. Nah, itu tentunya ada pertimbangannya. Saya pilih fluidis bed apa misalnya, kenapa? Atau misalnya saya pilih yang giratory, kenapa? Gitu kan ada penjelasannya ya. Untuk yang fluidis bed itu biasanya untuk alat-alat pangan yang tidak tahan dengan suhu tinggi gitu. Nah, itu berdasarkan setelah kamu tetapkan, baru kamu tentukan kapasitas dari alat size enlargement-nya. Sekarang kita masuk ke sieving, ke pengayakan. Nah, tujuan dari sieving ini adalah untuk mendapatkan ukuran dari produk supaya dia seragam. Itu tujuan dari pengayakan. Sama seperti kita melakukan, ibu-ibu melakukan sieving ya, pengayakan tepung misalnya mau bikin kue. Nah, ini ukuran dari ayakan sieving yang kemarin sudah saya kemukakan juga, tapi kemarin tuh saya lihatnya dari referensinya dari buku Food. Jadi ini dari buku Perry ya, lebih detail ya. Lebih detail tentang spesifikasi ayakan. Ini ayakannya ya. Jadi ini US Sieve Series and Tyler Equivalent ya. Jadi ini ukuran ayakan untuk standar Amerika dan untuk standar Tyler. Nah, ini cara baca, cara carinya gini. Cara carinya standar ya. Ukuran sieve standarnya 107,6 mikrometer atau dia 4,24 in. Nah, opening ini diameter bukaan dari lubangnya itu 107,6 mm ataupun dalam incinya 4,24 inci. Nah, ada yang namanya nominal wire diameter. Jadi ini diameter dari kawat saringan itu, dari kawat ayakannya. Jadi kan ayakan tuh ada kawat-kawatnya ya. Nah, kawatnya itu ukuran diameternya adalah ini, diatur juga, distandarkan. Untuk yang ukuran 107, maka ukuran kawat penyaringnya itu 6,4 mm. Ini cuman nggak kepotong ukuran mesnya. Ya, kepotong ukuran mesnya. Bisa dilihat nanti ini saya ambil dari Wallace. Oh ini, mesnya di sebelah kanan. Kalau Tyler ini dia pakai mes. Jadi misalnya 3 mes, maka ukuran diameter bukaannya adalah 6,73 mm ya. Dengan ketebalan ketebalan kawatnya ya, diameter kawat penyaringnya itu 0,07. Satuannya apa nih tadi? 0,07 inci gitu ya. Nah, misalnya untuk yang ayakan 6 mes atau disebut juga dengan nomor 6, maka diameter lubangnya adalah 3,36 mm gitu ya. Paham sampai sini cara membaca tabel ini? Tabel ayakan? Coba bantu saya. Untuk 1.700 mes, berapa diameter lubang ayakannya? Untuk 170 mes. Ada yang bisa bantu? Siapa nih? Hasan Rizky. Mana Hasan Rizky?
Halo, Hasan Rizky, 170 mes berapa diameternya? Diameter lubang ayakannya? Nggak ada Hasan Rizky? Atau Mutia Rahma, bisa bantu Mutia Rahma? Halo? Arif? Kimas atau Kimas? Bisa bantu Kimas? Iya, Bu. Untuk 170 mes berapa diameter lubang ayakannya? Dari 88 mikron itu bukan sih, Bu? Iya, betul, 88 mikron ya. Ini cara bacanya dia ada di sebelah kiri ini 88 mikron. Jadi paham ya cara mencari ukuran mesh. Sebenarnya sih bisa di Google langsung gitu ya. Cuman kalau dari textbook kalian bisa dapat detail seperti ini. Gitu ya. Saya lanjut ya, udah bisa baca ya, udah bisa baca apa namanya? Tabel ayakan. Nah, ayakan atau ayakan ini berdasar ada yang bergerak gitu ya, bergerak. Ada juga yang stationary, jadi diem, ayakannya itu diem, tapi dia goyang-goyang. Tapi ada ayakan yang berjalan sambil berjalan sambil bergerak, sambil dia mengayak sambil bergerak sambil berjalan gitu. Nah, jadi alat ayakan ini terbagi menjadi dua, ada yang stationary screen, jadi ayakan yang diam, dan ayakan yang dinamik, ayakan yang jalan sambil jalan gitu dia. Contoh stationary screen ini ada di pabrik tapioka Budi Asih yang anak CE17 kemarin PKL tuh ada stationary screen ya. Jadi ayakan itu diam di tempat aja, tapi dia tetap ngayak sambil goyang-goyang gitu ya. Nah, ada beberapa jenis ayakan, ada stationary, kemudian ada grizzly, ada vibrating, jadi bervibrasi. Kalau ini ada oscillating, jadi oscillating ini jenisnya gerakannya berbeda, ada reciprocating ya, ada tromel. Nah, ini bisa kalian dilihat di buku Perry edisi 7 di chapter 19. Nah, saya minta untuk tugas di kumpul minggu depan ya, sama seperti minggu lalu, saya minta kalian cari nih di buku Perry itu mekanisme kerja dari stationary, kemudian grizzly ini apa bedanya gitu, kemudian vibrating sama oscillating sama reciprocating ini apa beda ayakan masing-masing ayakan ini gitu ya, dicari, diidentifikasi. Sebenarnya tinggal mindahin aja dari buku Perry itu ya, ditulis tangan sama seperti kemarin, dan tolong tulisannya yang rapih ya. Nah, faktor apa yang mesti kita perhatikan ya dalam memilih ayakan di suatu industri proses? Pertama, kapasitas, jelas ya kalau kapasitas ya. Kemudian kecepatan hasil yang diinginkan. Misalnya saya ingin ngayaknya cukup 10 menit, tapi ada juga yang ingin ngayaknya setengah jam gitu ya. Nah, tentunya itu akan berpengaruh terhadap kapasitasnya. Kemudian kisaran ukuran dari screen-nya, ukuran ayakannya ya, ada yang besar, ada yang kecil gitu kan. Kemudian sifat bahan. Sifat bahan antara lain densitas, tentunya kalau densitasnya besar maka akan berbeda dengan yang mau kita pisahkan yang densitasnya kecil. Kemudian kemudahan mengalir dari padatan tersebut atau flowability-nya, kemudian unsur bahaya bahan. Jadi misalnya yang kita ayak itu mudah terbakar, tentunya kita akan memilih komponen bahan konstruksi ayakan yang sifatnya tidak mudah menimbulkan percikan api. Ataupun misalnya bahan yang kita ayak itu berbahaya, maka itu menjadi pertimbangan kita ketika kita memilih tipe ayakan maupun debu ya. Nah, kadang-kadang kan misalnya kita mengayak
senyawa sulfur ya. Senyawa sulfur itu reaktif, sehingga kita perlu memilih ayakan yang aman ya, artinya dengan kecepatan tertentu, dengan dari jenis bahan ayakan itu sendiri kita pilih. Nah, ini ada penjelasannya, ada di buku Perry. Jadi bisa kamu lihat di buku Perry untuk yang mudah terbakar itu seperti apa. Nah, ayakan yang dipilih itu apa gitu ya, itu ada di buku Perry. Di buku Perry chapter 19 ini. Tapi di edisi 7 ya. Karena kalau di edisi 8 beda lagi chapternya. Nah, kemudian yang harus diperhatikan adalah pemilihan ayakan adalah umpan yang diayak itu kering atau basah gitu ya, kondisinya. Kondisinya apakah dia dalam keadaan kering atau keadaan basah. Nah, ini bagaimana cara kita memilih ayakan berdasarkan ukuran partikel ya. Jadi misalnya saya punya ukuran partikelnya, ini nggak jelas ya, karena saya perbesar ya, nggak apa-apa lah ya. Saya ingin mendapatkan, saya punya produk, saya ingin mendapatkan produknya ukurannya misalnya 200 mes, maka ayakan yang saya pilih adalah ini, high speed vibrating ayakan, atau bisa pakai ini yang ada di sini, yang beririsan dengan ini, atau menggunakan oscillating screen dari ayakan tipe oscillating, atau menggunakan ayakan silver screen. Ini nanti lihat supaya lebih jelas ya, lihat di Perry. Kalau diperbesar gini nggak kelihatan. Nah, sekarang saya mau tanya, saya misalnya punya produk saya mau menghasilkan produk saya itu ukurannya 30 mes. 30 mes. Maka saya pakai apa nih? Ada yang bisa kasih saran pada tipe ayakan apa yang bisa saya gunakan? 30 mes. Vibrating screen itu bukan, Bu? Gimana, Agung? Vibrating screen, ya, bisa menggunakan vibrating screen. Ada lagi yang bisa kasih masukan? Pakai ayakan apa lagi selain vibrating screen? Oscillating itu bukan, Bu? Oscillating, betul. Niki Mas ya. Oscillating screen bisa juga. Iya, Ada Bu. lagi? Centrifugal screen, Bu. Iya, betul. Dodi nih ya. Ini bisa menggunakan centrifugal screen juga. Jadi karena dia ukurannya di antara 48 sama 8 ini ya. Nah, dia ada di sini. Dia bisa menggunakan semua alat ini ya, hampir semua alat ini bisa digunakan untuk ukuran 30 mes. Paham sampai sini cara memilihnya ya? Cara memilih ayakan untuk mendapatkan untuk target kita untuk ukuran partikel tertentu. Paham ya? Jadi gunakanlah tabel ini. Nah, ini macam-macam alat nih ya, macam-macam alat yang saya ambil dari buku Perry. Ini yang modelnya tadi yang stationary ya, jadi artinya dia tetap gitu. Ini contohnya itu ada di lab TSL, lab tanah itu ya, lab tanahnya TSL tuh dia punya nih ayakan tertanam seperti ini. Nanti dia ngayaknya ada mesin, ada motornya di bawahnya ya. Dia motornya menggerakkan ayakan ini, gitu. Akhirnya terpisahkan. Nah, ini yang banyak di industri seperti ini. Ini sambil bergerak nih, sambil bergerak sambil mengayak. Begitu juga dengan ini. Ini juga sambil bergerak sambil mengayak. Ini modelnya macam-macam ini. Kemudian ada lagi yang reciprocating. Nah, ini yang reciprocating. Jadi model geraknya bolak-balik kiri kanan. Nah, itu reciprocating namanya. Nah, ini bisa kalian lihat di Perry. Tugasnya ini ya, tugasnya untuk minggu depan. Kalian lihat mekanisme dari kerja masing-masing ayakan ini. Yang modelnya greasy tadi, kemudian ada yang
reciprocating, itu apa bedanya gitu ya mekanismenya. Ada lagi yang statis seperti ini. Ini biasanya digunakan untuk apa? Ini sih biasanya digunakan di lab. Biasanya digunakan untuk apa? Kemudian gimana mekanisme kerjanya ya. Nah, untuk nanti ketemu mata kuliah perancangan pabrik ya. Di perancangan pabrik itu kita disuruh untuk mendesain pabrik ya. Jadi kita mau bikin apa nih? Misalnya membuat tapioka. Maka saya tetapkan alat apa saja. Saya tetapkan proses apa saja untuk mengubah misalnya dari singkong sampai membentuk tapioka, alatnya apa saja. Termasuk menetapkan kapasitas peralatan. Nah, itu gambaran dari mata kuliah rancangan pabrik. Nah, sebenarnya sudah kami breakdown ya di tugas best project nanti di minggu ke-12. Nah, bagaimana menentukan kapasitas screen? Menentukan kapasitas screen itu ada dari buku Brown, cuman saya belum pegang bukunya ya. Ada tipe-tipe ayakan, screen ini ayakan. Ada tipe grizzly, ada tipe stationary, ada tipe vibrating, ada tipe shaking and isolating, terus ada tipe trommel. Nah, berapa kapasitasnya untuk masing-masing tipe ayakan? Untuk grizzly, ini kapasitasnya 1 sampai 6 ton per feet persegi dikali dengan milimeter aperture. Aperture ini bukaan, ya, diameter lubang ayakan tersebut dikali 24 jam. Ini kapasitasnya untuk grizzly. Untuk kapasitas yang ayakan stationary itu 1 sampai 5. Ya, kalau vibrating 5 sampai 24, ya. Nah, misalnya gini. Contohnya nih. Tersedia alat vibrating screen dengan luas permukaannya, jadi pabrik ini punya gitu ya, punya alat vibrating screen dengan luas permukaan 6 feet persegi. Kemudian bukaan dari ayakannya adalah 2 mm. Nah, ditanya berapa sih kapasitas yang memungkinkan untuk screen ini? Maka kapasitas dari screen ini dia sama dengan, kita lihat di sini, vibrating screen. Nah, vibrating screen ini kan 5 sampai 20 ya kapasitasnya ya. 5 sampai 20 ton per feet persegi, per feet perseginya ya. Berarti kita kalikan saja dengan feet perseginya, luas permukaannya 6 feet persegi dikali 6 dikali dengan bukaannya. Bukaan lubangnya 2 mm dikali 2. Jadi kapasitasnya adalah 60 sampai dengan 240 ton per hari atau 60 sampai 240 ton per 24 jam. Itu cara menentukan kapasitas ayakan. Nah, sekarang ada soal lagi. Suatu industri kimia akan membeli vibrating screen dengan spesifikasi seperti contoh di atas ini ya, spesifikasinya nih. Spesifikasinya ini yang ada di tabel ini. Kapasitas bahan yang akan diayak di industri itu adalah 1.000 ton per hari. Apa yang harus dilakukan industri itu? Jadi dia mau beli vibrating screen ya. Mau beli vibrating screen. Vibrating screen ini kapasitasnya 5 sampai 20 ton per feet persegi, milimeter per milimeter bukaan ayakannya per 24 jam. Nah, industri ini pengen bisa ngayak 1.000 ton per hari. Nah, kita ya sebagai karyawannya yang di bagian proses, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita tetapkan gitu, sehingga kita apa yang harus kita ketahui gitu, sehingga kita bisa beli alat itu. Ada yang bisa kasih masukan? Bingung kali ya. Jadi yang harus kita tetapkan adalah berapa luas dari ayakan yang dibutuhkan, berapa feet perseginya.
yang dibutuhkan sama berapa diameter produk yang menjadi target kita. Diameter produk yang menjadi target kita harus tahu. Nah, sehingga kita bisa tahu berapa luas ayakan yang dibutuhkan. Karena kapasitasnya sudah diketahui, tipe dari ayakannya kan sudah diketahui vibrating. Nah, sehingga kita bisa tahu berapa luas ayakan yang dibutuhkan. Jadi dalam di proses pengayakan ini yang dibutuhkan adalah kemampuan kita untuk mengetahui bagaimana menghitung, bagaimana pertama menetapkan saya pilih ayakan yang mana, kemudian menentukan kapasitas dari ayakannya dipilih ya. Kalau saya yang pilih greasy itu maka kapasitasnya antara 1 sampai 6. Dan yang terakhir kita diharapkan bisa menghitung berapa luas permukaan ayakan yang dibutuhkan. Ini dari sini, dari capacity rank ini dari sini. Itu ya. Nah, gimana menentukan luas permukaan screen? Ini luas permukaan ayakan ini salah satu spesifikasi alat yang dibutuhkan ketika melakukan perancangan pabrik. Ya, jadi ketika kamu menetapkan, oh saya mau pilih vibrating. Nah, dengan mau pilih vibrating screen, maka berapa luasan screen-nya, berapa luasan ayakannya. Nah, itu bisa kamu ketahui dari rumus ini, dari persamaan ini. Ini persamaan ini ada di buku Perry ya, bahwa luas permukaan ayakan yang dibutuhkan itu sama dengan 0,4 dikali CT. CT ini through flow rate, jadi umpannya berapa laju alir umpan, ton jam ya, jadi kemudian dibagi dengan CU. CU ini unit capacity. Unit capacity ini bisa didapat dari gambar 1921 dari buku Perry. Kemudian dikali dengan FOA. FOA ini open area factor. Jadi bukaan faktor dari bukaan ayakannya ini bisa diambil dari gambar 1922 dari buku Perry juga. Dikali dengan FS. FS ini slotted area factor dari tabel 1907. Nah ini ya tabel 1907-nya. Misalnya kamu pilih apa screen-nya, tipenya rectangular opening. Jadi opening ini bukaan ayakannya ya. Jadi lubang ayakannya itu kalau rektangular itu dia segi 4. Apakah dia parallel rod ataukah dia square? Square itu segi 4 ya. Nah ini kalau rektangular seperti ini bentuknya, bentuk lubangnya seperti ini ya, persegi panjang seperti ini. Kemudian ini yang model parallel rod, rodnya seperti ini, dia panjang-panjang seperti ini. Kemudian ini yang special waves, jadi ini yang khusus gitu ya. Nah tadi slot opening tadi ya, FS ini dapat dari tabel 1902. Kita lihat di 1907, dari 1907 kita lihat kalau rectangular opening maka nilai dari FS-nya itu untuk rektangular sama atau lebih besar dari 2 tapi lebih kecil dari 4. Ambil nilai tengahnya aja 3 gitu ya. FS-nya 3 untuk yang rektangular. Kemudian bagaimana mencari CU? Kapasitas ya, kapasitas kapasitas dari ayakannya itu dari tabel ini. Tabel ini juga ada di buku Perry. Ya, kita lihat tabelnya di sini. Nah, misalnya sudah kita tetapkan bahwa openingnya, square openingnya, jadi bukaan ayakannya itu lubangnya itu misalnya 2 inci. Nah, 2 inci ya. 2 inci maka kita mau lihat kapasitas unitnya. 2 inci, sekarang kita lihat yang mau saya ayak apa? Apakah kop
ataukah kol ini kan batu bara ya, ataukah batu, ataukah pasir. Kalau misalnya pasir, maka untuk ayakan dengan ukuran lubang 2 in untuk untuk mengayak pasir, maka unit capacity-nya ini kita tarik 2, tarik ke atas, kemudian kita tarik garis lurus ini, ya, didapatkan bahwa unit capacity-nya 4,75 ton per hour per feet persegi. Ini untuk CU-nya. Itu ya. Jadi, nah untuk CU-nya. Sedangkan untuk opening area faktornya menggunakan gambar 1922. Gambar 1922 itu ini. 1922 ya. Nah, misalnya nih, untuk jenis paralel rod deck, maka FOA-nya sama dengan 100 dikali A per A plus D. Nanti A-nya sudah diketahui, D-nya sudah diketahui. Itu ada keterangannya ada di buku Perry ya. Enggak saya masukkan sini ininya. Atau misalnya square opening, maka FOA-nya adalah 100 dikali A kuadrat dikali M persegi. M-nya adalah 1 per A plus D. Nah, A itu lebar dari lubangnya ya. Sedangkan D itu adalah lebar atau diameter dari kawat dari ayakan tersebut. Itu ya. Jadi FOA is open area. Sehingga kita dapatkan nanti FOA-nya berapa. Kita tinggal masukkan saja untuk A-nya ini berapa. Tentunya A ini tergantung dari nilai mesh-nya tadi ya. Misalnya 325 mesh, maka A-nya kita tahu dari tabel yang pertama tadi. Kemudian D-nya dari mana? D-nya juga sama. D ini kan adalah diameter dari kawat ayakannya. Ini dari sini tadi. Nah, dari sini tadi ya. Ini kan A-nya, misalnya yang ukuran 3 mesh. Maka A-nya adalah 6,73 mm, sedangkan D-nya 0,0736. Kita lihat satuannya apa. Oh, satuannya in. Nah, nominate wire diameter, ini diameter kawat. Jadi diameter kawatnya untuk 3 mesh tadi 0,0736 gitu. Itu cara kita menentukan luas permukaan dari ayakan. Jadi saya sudah mendapatkan nih vibrating, maka saya harus tahu berapa vibrating yang tipe apa, tipenya artinya luas permukaannya berapa gitu, untuk vibrating itu. Itu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Inilah dasar-dasar ketika kalian nanti ketika mengerjakan tugas base project ya. Jadi sebenarnya tinggal menyesuaikan aja, tinggal kalian tahu mengikuti prosedurnya aja, protapnya, alur-alurnya, cara menentukan ayakan, kemudian kapasitasnya gimana, kemudian terakhir adalah luas permukaan. Itulah spesifikasi dari ayakan yang dibutuhkan ya, yang dibutuhkan spesifikasi yang dibutuhkan untuk suatu ayakan.
Nah, ini ada namanya efektivitas ayakan. Ini efektivitas ayakan ini kalau di buku Perry sangat sederhana sekali ya. Saya kira pakai buku Perry aja, nggak usah pakai ini. Jadi yang dikatakan efektivitas ayakan adalah berapa sih jumlah produk yang yang bisa berat produk yang bisa terbentuk dari hasil pengayakan ini dibagi dengan berapa berat umpan yang kita masukkan ke dalam ayakan dikali dengan 100%. Itulah efektivitas dari ayakannya. Saya rasa cukup. Ada yang ingin ditanyakan? Oh, masih ada nih penentuan diameter partikel. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Bu, Gimana Panji? Panji bertanya. Ya, silakan. Tadi untuk di bagian luas permukaan tadi, Panji masih bingung, Bu. Soalnya tadi di HP Panji masih putus-putus gitu, Bu. Di luas permukaan ya. Ini. Kita menentukan luas permukaan ini pakai rumus ini. Jadi sebenarnya ketika kita menentukan kapasitas alat itu ya, ataupun spesifikasi alat itu ya, itu kita pakai rumus-rumus yang ada di reference. Apapun referensinya, tapi yang jelas ya, maksudnya referensinya itu textbook, sudah jelas gitu, sudah baku. Nah ini saya ambil untuk penentuan luas permukaan screen yang ada di buku Perry. Di buku Perry chapter 19. Nah, A, luas permukaan ayakan yang dibutuhkan itu sama dengan 0, bisa kita hitung ya, 0,4 dikali CT. CT ini adalah stroke flow rate. Jadi berapa laju alir yang laju alir umpan. Berapa ton jam. Jadi misalnya saya mau mengolah 100 ton untuk 24 jam, maka CT-nya adalah 100 dikali 24. Dibagi dengan CU. CU adalah unit capacity, kapasitas dari ayakannya. Satuannya ton per jam dikali dengan feet persegi. Nah, ini menentukannya dari gambar 1921. Ya. Kemudian saya selesaikan dulu ya rumus ini. Dikali dengan FOA. FOA ini adalah faktor dari bukaan luas bukaannya. Ini dapat dari mana? Dari gambar 1922. Dikali dengan FS. FS ini adalah faktor dari slotted area. Jadi dari tipe bukaannya itu, gimana bukaan ayakan itu dibentuk gitu ya. Nah ini FS ini bisa kita dapat dari tabel 19.7. Nah, tinggal masukkan saja sebenarnya. CT ya, CT ini kan sudah kita ketahui dari yang mau saya olah nih berapa banyak umpan per jamnya atau berapa banyak umpan untuk satu hari itu berapa. Nah, itu adalah CT. CU unit capacity itu dari tabel ini. Gambar 1921. Kalau saya sarankan untuk buka di Perry ya. Karena kalau sudah saya crop dari Perry kemudian diperbesar seperti ini, kadang-kadang nggak kebaca. Nah, ini misalnya penentuan unit capacity-nya ya. Penentuan unit capacity. Misalnya ayakan saya yang akan saya gunakan adalah ayakan dengan bukaan 2 in ya. Ini square opening-nya. Square opening dalam satuan inci 2 misalnya. Nah, kemudian kita lihat yang mau saya ayak itu apa? Apakah coke ataukah coal, apakah batu bara ya, atau stone atau sand atau pasir nih ya. Jadi semakin ke atas semakin dia semakin lunak ya, semakin kecil ukurannya. Misalnya untuk mengayak batu bara dengan diameter bukaan ayakan 2 in, maka kita menentukan unit capacity-nya adalah 2, kita tarik ke atas sampai dia ketemu coil ini, kemudian kita tarik ke kanan.
2 nih ya, 2 sampai ketemu kol, kemudian kita tarik ke kanan, dapat 3. Maka unit capacity-nya adalah 3. Nanti tinggal dimasukkan di sini, di rumus ini, bahwa unit capacity-nya, CU-nya, itu adalah 3. Gitu ya. Paham sampai sini cara menentukan CU, unit capacity? Kemudian FOA. FOA-nya ini dari gambar 1922. Gambar 1922. Nah, gambar 1922 nih ya. Gambar 1922 ini FOA ini tergantung dari model model bagaimana kawat-kawat itu disusun ya. Jadi untuk bukaan yang dia rektanguler yang bentuknya persegi seperti ini, maka FOA-nya pakai rumus ini. Ya, untuk yang rektanguler seperti ini, untuk bukaan yang rektanguler yang persegi 4, maka FOA-nya pakai rumus ini. FOA sama dengan A1 dikali dengan A2 dibagi A1 plus D1 dikali dengan A2 plus D2. Apa A1, apa A2? A1 adalah lebar bukaannya yang sisi yang lebih kecil. A2 adalah lebar dari bukaannya. Kemudian D1 ini adalah ketebalan dari kawat ya. Diameter dari kawat yang menyusun ayakan tersebut. D2-nya adalah diameter dari kawat yang menyusun ayakannya ya. Nah, kemudian tinggal dimasukkan saja nilainya, dapat FOA. Nanti dimasukkan ke rumus yang atas. Misalnya untuk square opening. Jadi untuk bentuk yang bukaan yang dia persegi ya. Kalau yang ini kan yang bujur sangkar. Kalau ini kan persegi panjang ya bentuk lubangnya. Nah ini untuk lubang yang persegi panjang, yang bujur sangkar ya, sisi-sisinya sama. Maka FOA-nya sama dengan 100 dikali A kuadrat dikali M kuadrat. Di mana M-nya ini sama dengan 1 per A. A-nya ini tadi diameter bukaan daripada diameter ya, bukan diameter sih sebenarnya. Bukaan dari lubangnya A-nya plus D. D-nya ini tadi ketebalan kawat. Ketebalan kawat ayakan. Nah, A sama D ini dapat dari mana? Kita tahu dari tabel yang atas tadi. Tabel yang pertama sekali. Nah, tabel ini. Tabel ini ya. Nah, tabel ini kan tabel ukuran ayakan untuk standar Amerika ya, sama Tyler. Tyler ini untuk yang mes-mes gitu satuannya. Nah, misalnya untuk ayakan 6 mes. Oh, ini 3 mes aja ya yang gampang. 3 mes, maka A-nya adalah opening-nya, bukaannya. Size ukuran size opening-nya nih. Shift opening, bukaan dari ayakannya. Ini untuk yang satuan milimeter, ini yang untuk satuan inci. Kita lihat ini milimeter, kalau dia 3 mes, maka A-nya adalah 6,71 milimeter. Sedangkan D-nya itu adalah nominal wire diameter. Jadi diameter kawat dari ayakan itu. Ini untuk yang satuan milimeter, ini untuk yang satuannya inci. Kalau tadi 3 mes, kita lihat berapa diameter kawat ayakannya. Kita lihat di sini. Ini 1,87 ya. 1,87 milimeter atau 0,0736 inci.
Ini ya, inji. Jadi memang mesti hati-hati membacanya ya, membaca apa tabel-tabel ini. Gitu. Nanti tinggal dimasukkan saja Panji nilai FOA-nya. FOA-nya dapat, slotted sekarang terakhir FS slotted area faktor pakai tabel 19.7. Tabel 19.7. Nah, ini menentukan slotted opening factor. Sekarang yang kita pilih itu screen-nya tipikal yang mana? Apakah dia yang square ataukah yang rektangular? Ya, yang square ini artinya bukaannya itu bujur sangkar. Kalau rektangular dia bukaannya itu persegi panjang. Ini kalau ini slotted opening, kalau ini para rod dog. Nah, ini bentuknya seperti apa? Bentuknya ada di sebelah kanan ini ya. Ini yang untuk square, ini yang untuk paralel rod dog, ini yang untuk special wires. Nah, bagaimana menentukan slot opening vektornya? Kalau misalnya kita menetapkan openingnya bentuknya rektangular, maka nilainya adalah sama atau lebih besar dari 2 tapi kurang dari 4. Biasanya ini dicari rata-ratanya aja. Rata-ratanya kan 3 ya. Maka diambillah slot opening vektornya untuk rektangular dia 3. Ya. Berarti FS-nya 3 masuk ke sini. Gitu Panji. Ada yang ingin ditanyakan, nanti dihitung berapa sehingga kita dapat luas ayakannya dalam satuan feet persegi. Gimana Panji? Paham Panji? Ya Bu, terima kasih Bu. Iya ya, sambil ini kalau contohnya sih nggak ada di Peri ya. Saya coba cari contoh kasusnya, nggak ada di Peri. Di Walas juga nggak ada. Tapi cara menghitungnya seperti ini, cara menghitung luas permukaan ayakan yang dibutuhkan. Dan ini salah satu dari spesifikasi peralatan yang dibutuhkan untuk ayakan. Saya rasa cukup kalau yang efektivitas ayakan mah ini mah untuk melihat ayakannya bisa efektifnya berapa gitu, maksudnya dia bisa meloloskan berapa persen gitu dari umpan yang kita masukkan. Itu namanya efektivitas ayakan. Cuman ini ini agak jelimet ya. Yang paling lebih sederhana itu ada di Peri, cuman saya belum sempat ngambilnya tadi. Tapi intinya bahwa efektivitas ayakan itu adalah berapa sih produk yang masa produk dibagi dengan masa umpan. Kan ini yang reject ini artinya yang dia tidak lolos ayakan, yang ukurannya lebih besar dari ayakan. Ini reject. Jadi yang dikatakan efektivitas ayakan adalah berapa produknya, berapa banyak produk dibagi dengan berapa banyak umpan yang kita masukkan ke ayakan. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Panji, ada yang ditanyakan lagi? Jadi, saya rasa kalau misalnya kalian bikin tugas best project-nya itu menggunakan ayakan, menggunakan size reduction, kemudian granulator, bisa ya menentukan kapasitas alat, menentukan jenisnya, yang mana yang saya pilih, itu insya Allah bisa lah ya. Sambil belajar pelan-pelan ya. Sebenarnya ini tugas best project ini menyiapkan kalian nanti di mata kuliah rancangan pabrik, gitu ya. Membiasakan kalian membuka textbook, mencari informasi, nanti begitu rancangan pabrik tidak kaget lagi. Karena untuk rancangan pabrik itu butuh informasi yang banyak dan butuh ketelatenan, butuh kesabaran untuk menyelesaikan permasalahan. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya cukupkan.
Halo? Iya, Bu. Ya. Cukup Ya. mungkin, Bu. Cukup. Ya, Bu. Terima kasih. Jangan lupa Bu, saya belum absen, Bu, yang pagi. gimana? Saya belum absen yang pagi, Bu. Loh. Yang 6.30 sampai jam 7 nggak apa-apa ya, Bu ya? Kenapa? Soalnya saya kira itu jam 7, Bu, absennya. Apa ya? Kamu Saya kira- belum absen yang pagi, Bu. Oh, ini ya, waduh. Jangan sampai terlambat lagi ya, dibaca apa namanya LMS-nya di depan itu ya, bahwa Oh ya, 30 menit sebelum dari perkuliahan supaya maksudnya supaya tidak mudah masuk ke LMS-nya. Kalau semuanya pada jam 7 itu kan susah tuh. Susah untuk absen aja susah gitu. Ya gitu ya. baik, Bu. Jangan lupa ya tugasnya untuk minggu depan kalian apa tadi tugasnya minggu depan? Nah, ini ya. Kalian pelajari mekanisme dari alat-alat pengayakan yang ada di industri proses. Kalian gunakan buku Perry ya. Supaya baca buku Perry-nya. Kalau yang lengkap itu di buku Perry edisi 8. Itu lengkap banget dia per chapter. Di buku Perry edisi 8 itu di chapter 21 kalau nggak salah. 21 atau 19 gitu ya. Tujuan saya kalian tulis nanti tugasnya sama seperti minggu lalu tulis, tapi tolong tulisannya yang rapih. Tulisan juga menentukan nilai ya. Saya kalau tulisannya nggak rapi pusing saya bacanya ya. Udah tolong ya, biar kalian terbiasa mengerjakan tugas dengan rapi. Itu untuk tugasnya. Saya cukupkan sekian dan mungkin mudah-mudahan nanti di pertemuan selanjutnya saya mau mengulas aja ya dalam bentuk kuis, nggak banyak-banyak soalnya. Cuman ABCD aja soalnya. Saya cuma mau mengulas tentang size reduction, size enlargement, dan shifting ini. Nggak ada esai, cuman ABCD aja. Saya mau lihat pemahaman kalian terhadap materi. Terima kasih. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.